Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kaum muslim di seluruh Nusantara, kami sebagai penyuluh agama Islam non-BNS yang bekerja di bawah Kementerian Agama akan memberikan penyuluhan tentang pendaftaran nikah secara online. Karena banyak di antara kita yang belum tahu tata cara pendaftaran nikah online yang tersedia di Sinkah web di bawah Kementerian Agama Islam. Kami akan memberikan tata cara yang pertama adalah minta surat pengantar dari RT/RW, selanjutnya akan lari ke kelurahan setempat untuk data-data di sana akan dibimbing langsung oleh kelurahan setempat. Setelah lengkap data-data calon suami istri, selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran nikah secara online. Di sini kita akan lihat cara pendaftaran nikah online. Sebelum pendaftaran, siapkan terdahulu data catatan calon pengantin, orang tua dan wali, KTP dan KK, file foto jatin. Nah, ini yang seringkali lupa bahwa foto itu akan sangat penting diupload ketika Anda melakukan pendaftaran secara online. Kemudian buka Google nanti kita akan mengetik kata daftar nikah online. Terus pilih menu tambah daftar nikah, pilih provinsi, pilih kota kabupaten, pilih KUA yang tempat melakukan nikah, pilih Anda ingin nikah di luar KUA atau di tempat KUA. Kemudian setelah melakukan pemilihan, pilih tanggal, klik menu tanggal, kemudian pilih menu jam. Jam itu sangat penting karena biasanya jam itu tersedia atau tidak nanti bisa lanjut ke menu berikutnya. Ketika sudah jam penuh, silahkan pilih jam yang lain karena otomatis itu tidak akan bisa terlaksanakan pada saat itu. Setelah jam tersedia, kemudian klik lanjut. Setelah klik lanjut, Anda akan dibimbing ke menu berikutnya. Tulis tempat akad nikah di luar KUA yang Anda klik tadi. Ketika Anda melakukan pernikahan di luar KUA, itu harus mencantumkan alamat yang lengkap supaya nanti petugas KUA tidak akan kesulitan untuk mencari lokasi tersebut. Kemudian isi data calon pengantin laki-laki beserta foto. Upload foto ini penting ketika Anda menginginkan kartu yang itu, kartu digital itu. Kemudian isi data bapak calon pengantin laki-laki. Data ini sangat penting sekali karena ketika melakukan input data, petugas KUA tidak akan kesulitan. Ketika data Anda benar, petugas KUA juga tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan. Yang selanjutnya adalah mengisi data calon pengantin. Di situ ada menu aplikasi, data calon pengantin, data ibu calon pengantin. Ketika orang tua sudah meninggal, klik nama ibu dahulu, kemudian centang sudah meninggal gitu. Nanti akan tidak diminta data alamat dan sebagainya. Ketika ibu masih hidup, kita akan otomatis diberikan pengarahan mengisi kolom-kolom data-data dari ibu pengantin. Kemudian setelah selesai data calon pria, calon pengantin pria, data orang tua pria, serta data ibu pengantin, calon pengantin pria, itu kita disuruh mengisi data calon pengantin perempuan. Ini sangat penting karena yang bersangkutan harus datanya benar-benar valid beserta foto. Nanti kita akan mengupload foto. Di situ tersedia menu upload foto. Itu kita semua diharapkan untuk memberikan foto, benar-benar foto itu pengantin perempuan. Kemudian setelah selesai mengupload semua data calon pengantin perempuan, kita diarahkan mengisi di kolom sampingnya ada data
ayah calon pengantin perempuan. Nah, ketika sudah meninggal, kita diharapkan menulis namanya. Terus kita klik almarhum, itu kita tidak akan diminta data-data. Ketika orang tua ayah dari calon perempuan itu masih hidup, otomatis kita akan mengisi secara komplit detail data-data ayah dari calon pengantin wanita itu, karena itu menyangkut akan menjadi wali, maka benar-benar data itu harus valid. Setelah data calon ayah dari calon pengantin wanita itu sudah komplit, kita diarahkan mengisi data di sampingnya, yaitu data ibu calon pengantin perempuan. Jika telah meninggal, tulis nama ibu saja, kemudian centang kotak kecil di bawahnya ada tulisan almarhum, itu kita tidak akan diminta mengisi data-data. Ketika ibu masih hidup, otomatis kita harus mengisi data yang valid, karena itu permintaan dari kolom itu. Setelah semuanya sudah lengkap, yang terakhir, yang paling penting di sini adalah isi data wali. Siapakah yang akan menikahkan calon pengantin wanita itu? Otomatis data wali harus valid. Ketika orang tua ayah dari ibu dari calon pengantin wanita itu masih hidup, otomatis yang menjadi wali adalah ayah dari calon pengantin wanita itu, karena yang paling berhak adalah yang menikahkan adalah ayah tersebut. Ketika orang tua dari ayah dari calon pengantin wanita itu meninggal, itu kita akan diminta data saudara laki-laki. Yang pertama adalah saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki tidak ada, otomatis dari kakak saudara laki-laki dari sang ayah dari calon pengantin wanita. Itu kita harus mengisi data-data wali tersebut. Setelah terisi penuh data wali, kita akan diarahkan, yang terakhir adalah centang checklist dokumen. Ini kemudian penting. Yang paling bawah tersedia centang data Anda benar-benar valid, silakan Anda mencentang tersebut. Kemudian klik submit. Setelah klik submit, di situ akan keluar data pendaftaran nikah secara online dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebagai bukti bahwa calon pengantin sudah melakukan pendaftaran nikah online. Bisa di print, mending di print aja, karena ada petugas dari KUA yang meminta print out dari bukti pendaftaran nikah online ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.